Kami masuk ke pertanyaan secara umum dulu sebelum nanti masuk. Dalam konteks pidana saudara ahli, apakah sistem di dalam hukum pidana kita masih menganut pemindanaan untuk dalam rangka pembalasan terhadap satu perbuatan dari si pelaku, atau dalam kerangka hukum pidana modern ada orientasi yang berbeda dari sekedar pembalasan terhadap si pelaku? Bisa saudara ahli jelaskan sebagai pengantar? Izin yang mulia. Dibuka aja. Oh, baik. Kalau mengacu kepada KUHP yang saat ini masih berlaku, meskipun bulan ini RUU KUHP sudah disahkan, tapi kan dia baru berlaku 3 tahun kemudian. KUHP kita itu sebetulnya tidak murni aliran klasik, ya. Dia sebetulnya dalam segi-segi tertentu mengakui keberadaan aliran modern. Itulah kenapa kemudian banyak ahli yang mengatakan KUHP kita meskipun dia adalah peninggalan Belanda dan dia sebetulnya juga adalah awalnya dari Prancis, kode penal Prancis saat Napoleon itu berkuasa, dia sebetulnya lebih cenderung ke neoklasik. Pertama, kalau aliran klasik itu kan adalah aliran yang menitikberatkan kepada perbuatan. Itulah kenapa kemudian rumusan tindak pidananya adalah barang siapa. Barang siapa itu tidak penting siapa pelakunya, yang penting perbuatannya. Tetapi dalam perkembangannya, KUHP kita itu juga mengakui keberadaan pelakunya. Apa buktinya? Pasal 44 tentang kemampuan bertanggung jawab. Jadi kemampuan bertanggung jawab itu melekat kepada pelaku, bukan kepada perbuatan. Itulah kenapa kalau kita misalnya mau agak panjang menjelaskan, kemampuan bertanggung jawab itu nanti dikaitkan dengan rumusan tindak pidana yang dalam banyak hal itu mencantumkan unsur dengan sengaja. Artinya apa? Ketika rumusan delik itu mencantumkan unsur dengan sengaja, maka dia mutlak wajib dibuktikan oleh penuntut umum. Artinya apa? Kalau penuntut umum tidak mampu membuktikan kesengajaan yang ada pada diri pelaku saat melakukan kejahatan, maka terdakwa harus dibebaskan. Tetap harus diingat bahwa unsur dengan sengaja itu tidak selamanya dirumuskan di dalam rumusan pasal. Ada yang dirumuskan, ada yang tidak. Apa dasarnya? Itu tergantung dari sebetulnya pertimbangan legislator saat merumuskan pasal itu. Ada 2 pertimbangan paling tidak. Satu adalah ketika unsur dengan sengaja dimasukkan di dalam rumusan delik, itu nanti justru akan menyulitkan pembuktian. Maka kemudian unsur dengan sengaja yang tidak ditentukan di dalam rumusan delik itu namanya elemen, bukan bestandil. Jadi kalau elemen adalah unsur-unsur baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tetapi ketika unsur itu dituliskan di dalam rumusan pasal, maka dia nanti akan menjadi bestandil yang itu berkonsekuensi pada adanya kewajiban membuktikan. Nah, berikutnya yang mulia, yang kedua, kenapa kemudian unsur disengaja tidak selalu dimasukkan di dalam rumusan delik? Itu berkonsekuensi dengan pertimbangan bahwa unsur dengan sengaja itu dianggap terbukti dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sesuai dengan rumusan pasal. Misalnya begini, setiap orang yang merampas nyawa atau setiap orang yang dengan kekerasan, penggunaan dengan kekerasan itu pasti dilakukan secara sengaja meskipun misalnya di dalam rumusan pasal itu unsur dengan sengaja tidak dicantumkan. Jadi KUHP kita sebetulnya menganut aliran neoklasik, walaupun lebih berat sebetulnya ke klasik, karena kemampuan bertanggung jawab itu kan hanya dikupas tidak terlalu banyak di pasal 44. Demikian yang mulia. Terima kasih ahli. Saya lanjut ke sekarang kita bicara soal Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.